Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya meminta maaf karena layar kamera saya sedang rusak, tidak bisa muncul kameranya, tanda silang. Ya, langsung saja. Di sini saya Muhammad Isra Daniel dan teman kelompok saya itu Muhammad Yasir dari kelompok 4. Di sini kami menjelaskan tentang sistem pembagian hasil nelayan yang dimana namanya itu Verser. Langsung saja kita masuk latar belakangnya itu. Yang pertama itu ini Verser ini adalah perangkat lunak ya, khusus yang diciptakan untuk mengatasi tantangan pembagian hasil tangkap yang tidak adil atau tidak merata dan tidak efisien di kalangan nelayan. Masalah yang umum terjadi seperti kinerja sistem konvensional yang lambat dan tidak akurat, antarmuka yang rumit, serta lingkungan kerja yang terganggu akibat ketidaktransparan dalam pembagian hasil mendorong pengembangan aplikasi ini. Ya, jadi di sini eh, sistem Verser itu dibuat karena berbagai masalah pada nelayan. Ya, salah satunya itu seperti kinerja sistem konvensional yang lambat dan tidak akurat dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya itu di dalam sistem ini terdapat beberapa menu itu ada menu login, manajemen nelayan, pengisian data tangkap, pembagian hasil, laporan, pengumuman. Ya, yang pertama itu nelayan. Nelayan dan admin dapat login ke aplikasi menggunakan user dan paspor mereka. Nelayan juga dapat melakukan sync up jika masih belum memiliki akun. Ya, yang kedua itu admin dapat melihat atau menghapus data nelayan. Nelayan dapat melihat dan mengubah informasi pribadi mereka. Kemudian admin dapat memasukkan data tangkap mereka termasuk jenis tangkap, jumlah dan waktu tangkap maupun total harga penjualan tangkapnya. Admin juga dapat menghapus dan mengedit data tangkap jika diperlukan. Ya, di sini yang paling penting itu pengisian data tangkap yang dimana di sini semua hasil-hasil dari nelayan mulai dari jenis ikannya semua, waktunya kapan, jumlahnya berapa, dan total penjualannya berapa, berapa kilo hasil tangkapnya di sini semua diolah. Kemudian setelah itu akan terekam pembagian hasil tangkap itu menghitung hasil tangkap masing-masing nelayan berdasarkan kontribusi mereka. Hasil tangkap akan dibagi secara adil menggunakan algoritma yang telah ditentukan. Kemudian modul laporannya itu setelah dari pengisian data tangkap akan muncul laporan itu. Nelayan dapat melihat laporan hasil tangkap mereka. Dengan modul pengumuman, admin dapat menambahkan pengumuman dan nelayan admin dapat melihat pengumuman. Ya, kemudian ini diagramnya itu secara penggunaan dalam aplikasi itu ini nelayan. Nelayan itu bisa sync up atau mendaftar, kemudian login. Setelah login itu nelayan dapat melihat data pribadi, melihat dapat mengedit data pribadi, melihat data, kemudian lihat data nelayan, melihat laporan nelayan dan melihat pengumuman. Kemudian itu admin juga dapat login, melihat data pribadi, edit data pribadi, melihat data kapal, melihat data nelayan, dan melihat laporan tangkap, melihat pengumuman, dan menghapus data, melihat data kapal, menginput data hasil tangkap, mengedit data tangkap, menghapus data tangkap, menambahkan pengumuman. Ini admin atau bos nelayan ini yang dapat semua menggunakan menu-menu menggunakan diagram ini. Kemudian itu adapun software yang digunakan itu sistem operasi itu yaitu Windows 10, Mac OS dan Linux. Adapun software bisa menggunakan web, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Database yang digunakan itu MySQL, PostgreSQL.
Hardware-nya itu prosesor ya Intel i3, Core i3 atau yang setara. RAM-nya itu minimum 4 GB. Penyimpanannya itu minimum 100 GB. Security recruitment. Ini security atau akses ke server hanya diizinkan melalui protokol HTTPS atau melalui situs. Sertifikasi SSL harus dipasang untuk enkripsi data. Sistem firewall harus dipasang untuk melindungi server dari serangan. Ini melindungi aplikasi nih. Sistem authentication and authentication. Sistem menggunakan otentitas berbasis token untuk memasukkan keamanan login ini ketika dilupa sandinya biasanya itu ini akan mengirimkan ke email kalau ketika melupa sandi. Hak akses penggunaan harus ditetapkan oleh administrator. Setiap akses data harus melalui proses otentitas yang aman. Oke. Flexibility. Platform yang digunakan itu desktop, laptop atau mobile. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan web semua, Mozilla, Chrome, Safari, Internet yang Request. Oke. Performance. Ini kapasitasnya itu. Ini aplikasi ini dirancang untuk penggunaan secara skala besar ini atau diakses secara bersamaan. Ya, ini harus merespon dengan waktu kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan. Penginputan dan data tangkap secara cepat ini. Ya, berikut adalah gambaran kemampuan sistem yang diharapkan dari aplikasi FireShare. Itu pertama itu pencatatan data tangkap itu mampu menerima dan menyimpan hasil tangkap yang dimasukkan oleh nelayan secara akurat dan efisien. Kemampuan untuk mengelola berbagai jenis tangkap termasuk jenis ikan, lokasi, dan jenis kapalnya. Pembagian hasil yang adil. Ya, sistem ini membagi secara adil berdasarkan kontribusi. Kemampuan untuk menyajikan pembagian hasil transparan kepada semua pihak yang terlibat, ya ini yang dapat dilihat nanti di laporan. Antarmuka penggunaan yang intuitif. Sistem menyediakan antarmuka penggunaan yang mudah dipahami dan ramah penggunaan bagi nelayan. Kemampuan untuk memfasilitasi input data yang mudah dan pemantauan hasil tangkap dengan jelas. Ya, ini RD-nya itu. Ini pengguna dapat mengedit ini semua, memasukkan data pribadinya, kemudian bisa melihat jenis ikan, tanggalnya berapa, ini laporannya, laporan tangkap. Ini kemudian pengumuman, yang di dalam pengumuman itu ada tanggal pengumuman, isi pengumuman, ini akun, ada username, email, password, role. Ya, mungkin DFD-nya, DFD level 1 itu user dapat login ke FireShare, sync up ke FireShare, lihat data nelayan ke FireShare, kemudian FireShare dapat menampilkan ke user hasil tangkap. Admin juga bisa login, menginput hasil tangkap, melihat dan hapus data nelayan, edit data nelayan. Ya, mungkin ini dari DFD data flow diagram level 1. Kemudian ini DFD level 2 itu user atau nelayan. Ya, user dapat melihat data pribadi atau mengedit, lihat laporan tangkap, kemudian lihat data nelayan. User dapat melihat datanya nelayan. Ya, admin juga dapat menginput data nelayan, menghapus data nelayan, edit data nelayan, kemudian hitung hasil tangkap. Admin yang menghitung sehingga mengeluarkan hasil laporan tangkap, lihat laporan tangkap oleh admin. Ya, ini gambaran umumnya DFD-nya. User, admin, FireShare ini semuanya diolah di FireShare. Login, sync up, melihat data nelayan, lihat laporan semua, user bisa mengakses ini. Selanjutnya yaitu activity diagram.
Nah, activity diagram di sini yang pertama yaitu pada fungsi login. Nah, di mana user harus masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Fairshare, kemudian sistem menampilkan menu login. Nah, setelah itu user diminta untuk memasukkan username dan password. Lalu sistem memverifikasi username dan password tersebut. Apabila username dan password tersebut sudah terdaftar, maka user berhasil login dan sistem akan menampilkan main menu atau dashboard. Namun apabila password dan username-nya belum terdaftar, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan, lalu kembali ke menu login dan user diminta untuk mengulangi langkah selanjutnya. Activity diagram selanjutnya itu pada menu sign up. Nah, sama seperti sebelumnya, user diminta untuk masuk ke aplikasi Fairshare terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan menu login, lalu user harus mengklik tombol daftar untuk membuat akun baru. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan menu daftar. Lalu user diminta untuk memasukkan username, email dan password beserta role-nya. Nah, di sini ada kesalahan sedikit. Harusnya arah panahnya itu dari menampilkan menu daftar ini ke memasukkan username, email dan password. Kemudian sistem akan mengecek username dan emailnya. Apabila username-nya sudah terdaftar, maka sistem akan menampilkan bahwa email dan password tersebut sudah terdaftar dan kembali ke menu daftar, lalu mengulangi langkah selanjutnya. Namun apabila username dan emailnya belum terdaftar, maka user berhasil membuat akun dan proses selesai. Selanjutnya itu melihat data kapal. Nah, di sini ada dua ini juga sama seperti sebelumnya ada dua kolom. Kolom yang pertama itu untuk user. Nah, user di sini tuh bisa dua-duanya ya, antara nelayan maupun bos. Yang pertama, user diminta untuk masuk ke menu tentang kapal terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menampilkan tentang kapal, lalu sistem juga akan menampilkan data tentang kapal yang lebih lengkap. Kemudian proses pun selesai. Selanjutnya, activity diagram untuk mengedit data kapal. Yang pertama di sini user harus masuk ke tentang kapal sama seperti sebelumnya. Kemudian sistem akan menampilkan tentang kapal beserta menampilkan data yang lengkap tentang kapal tersebut. Kemudian user diminta untuk menekan tombol edit pada kapal untuk mengedit data kapal. Lalu sistem akan menampilkan menu edit data kapal. Kemudian user di sini by the way cuma yang bisa itu cuma admin saja atau bos saja. Jadi jika role-nya dia sebagai nelayan atau kru, maka dia tidak akan bisa melakukan pengeditan data kapal ini. Nah, selanjutnya yaitu admin diminta untuk mengubah data kapal yang ingin diubah. Kemudian admin juga mengklik tombol simpan, lalu sistem akan menyimpan data tersebut ke database. Lalu proses pun selesai. Selanjutnya yaitu melihat data diri. Nah, melihat data diri di sini tuh dapat dilakukan oleh kedua role-nya yaitu nelayan atau kru beserta bosnya. Kemudian di sini yang pertama, user diminta untuk masuk ke menu data diri. Kemudian sistem akan menampilkan menu data diri, lalu sistem akan menampilkan data tentang nelayan tersebut. Eh, yang dimaksud di sini itu sebenarnya data diri dari user itu sendiri. Jadi, misalkan saya login sebagai diri saya pribadi, maka data yang akan ditampilkan itu adalah data saya. Kemudian menu edit data activity diagram untuk mengedit data diri. Yang pertama kita harus masuk ke menu data diri terlebih dahulu. Nah, di sini juga dapat dilakukan oleh kedua role-nya ya. Kemudian sistem akan menampilkan menu data diri, lalu menampilkan data diri tentang pemilik akun tersebut. Kemudian user diminta untuk apabila ingin mengedit, maka user diminta untuk memilih menu edit data diri. Kemudian sistem akan menampilkan menu edit data diri tersebut. Lalu user diminta untuk mengubah data diri yang ingin diubah. Kemudian menekan tombol simpan. Selanjutnya sistem akan menyimpan data diri tersebut ke database. Sehingga data diri dari user tersebut berubah. Lalu proses pun selesai.
Kemudian selanjutnya yaitu melihat data nelayan. Nah, di sini juga dapat dilakukan oleh dua role yaitu bos dan kru itu sendiri. Yang pertama, user diminta untuk masuk ke menu anggota. Lalu sistem akan menampilkan anggota-anggota dari kapal tersebut yang masih aktif. Lalu proses pun selesai. Selanjutnya itu menghapus data nelayan. Nah, menghapus data nelayan di sini itu juga dapat dimaksud sebagai pemecatan dari kru itu sendiri ya, ataupun ada yang ingin mengundurkan diri, maka yang menghapus dari aplikasi itu tuh harus bosnya saja. Maka di sini itu uh, yang bisa role yang bisa di sini tuh cuman bos atau adminnya saja. Langkah pertamanya itu kita masuk ke menu anggota terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan anggota-anggota dari kapal tersebut. Lalu admin diminta untuk menghapus anggota yang ingin dipecat maupun anggota yang sudah mengundurkan diri sehingga pada aplikasi sudah tidak terhitung lagi bahwa karyawan tersebut itu masih ada. Kemudian sistem akan menghapus data nelayan atau kru tersebut lalu proses pun selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram untuk menginput data tangkapan. Nah, yang pertama di sini itu yang bisa menginput data tangkapan cuman admin saja. Jadi sebagai kru itu tidak dapat menginput data tangkapan tersebut. Kemudian langkah pertamanya admin harus masuk ke menu input hasil tangkapan terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menampilkan menu input tangkapan tersebut. Lalu admin akan menginputkan data tangkapan dari tangkapan nelayan tersebut, di mana data tersebut itu dapat berisi tanggal penginputan, eh, jenis ikan, jumlah penjualan, harga per kilo, dan lain sebagainya. Kemudian admin diminta untuk menekan tombol input, lalu sistem akan menyimpan data tangkapan tersebut, lalu proses pun selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram untuk melihat data tangkapan. Nah, melihat data tangkapan ini berbeda dengan sebelumnya yaitu menambahkan data tangkapan. Melihat data tangkapan ini bisa dilakukan oleh siapa saja alias dari dua role yang tersedia yaitu kru atau nelayan maupun bos. Itu juga dapat melihat data tangkapan ini uh, sehingga transparansi dalam pengelolaan data tangkapan tersebut itu lebih baik. Nah, di sini user diminta untuk masuk ke menu history, kemudian sistem akan menampilkan menu history dan menampilkan data tangkapan uh, yang sudah dilakukan yang sudah diinputkan oleh admin sebelumnya. Lalu proses pun selesai. Kemudian menu mengedit data tangkapan. Nah, mengedit data tangkapan ini cuma dapat dilakukan oleh admin saja sehingga jika role-nya sebagai kru maupun nelayan itu tidak bisa. Maka di sini langkah pertamanya yaitu admin harus masuk ke menu history terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan menu history dan menampilkan data tangkapan sebelumnya. Lalu pada baris tangkapan yang ingin diedit, tersedia masing-masing dua tombol. Tombol yang pertama itu mengedit dan yang tombol kedua itu menghapus. Nah, untuk mengedit maka admin harus memilih tombol edit terlebih dahulu, kemudian sistem akan masuk ke menu edit tangkapan. Lalu admin diminta untuk mengubah atau memasukkan data yang ingin diubah. Kemudian admin menekan tombol simpan, lalu sistem akan menyimpan perubahan tersebut. Lalu proses pun selesai. Selanjutnya itu menu menghapus data tangkapan. Nah, jika sebelumnya itu ingin jika sebelumnya itu proses mengedit, kita harus menekan tombol edit terlebih dahulu. Maka di sini itu hampir sama dengan sebelumnya, cuman pada proses ini kita harus menekan tombol hapus untuk menghapus data tangkapan tersebut. Nah, penghapusan ini bisa bisa saja terjadi uh, karena misalkan ada salah input dari admin sehingga perlu untuk menghapus data tersebut. Nah, di sini kita harus memilih yang langkah pertamanya masuk ke menu history terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan menu history, lalu sistem menampilkan data tangkapan-tangkapan sebelumnya, kemudian admin menekan tombol hapus, lalu sistem akan menghapus data tersebut, lalu proses pun selesai. Selanjutnya itu activity diagram untuk menambahkan pengumuman. Nah, pertama
Yang dapat menambahkan pengumuman di sini itu juga cuma admin. Lalu langkah pertamanya yaitu admin masuk ke menu pengumuman terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan menu pengumuman, lalu admin menekan tombol tambahkan pengumuman atau tambah pengumuman. Kemudian sistem akan menampilkan menu tambah pengumuman, lalu admin diminta untuk memasukkan isi dari pengumuman tersebut. Nah, isinya di sini itu dapat berupa headline dari pengumuman itu sendiri, tanggal kegiatan dalam pengumuman itu, kemudian terakhir itu isi dari pengumumannya itu sendiri. Kemudian admin diminta untuk menekan tombol kirim, lalu sistem akan menambahkan pengumuman dan menampilkan menu pengumuman di menu pengumuman. Menampilkan pengumuman di menu pengumuman. Kemudian eh, activity diagram yang selanjutnya yaitu melihat pengumuman. Nah, melihat pengumuman di sini dapat dilakukan oleh siapa saja alias oleh kru itu sendiri maupun bos. Kemudian langkah pertamanya itu user masuk ke menu pengumuman. Kemudian sistem menampilkan menu pengumuman. Lalu sistem juga akan menampilkan pengumuman-pengumuman apa saja yang telah diberikan oleh admin. Lalu proses selesai. Selanjutnya yaitu user interface. Nah, user interface yang pertama yaitu user interface untuk login, di mana di sini itu cuman ada dua kolom yaitu email, password, dan masuk. Nah, di sini itu tombol yang digunakan untuk login. Kemudian juga ada reset password. Lalu jika tidak jika belum mempunyai akun, maka bisa mengklik daftar. Nah, ketika kita mengklik daftar tersebut, maka akan masuk ke menu sign up atau menu daftar. Nah, tampilannya itu seperti ini, di mana untuk membuat akun baru kita memerlukan username terlebih dahulu, kemudian email, lalu password, kemudian kita harus memilih role-role apa saja yang telah tersedia. Lalu mengklik tombol daftar. Nah, di sini ada kesalahan sedikit. Harusnya di sini itu tombol daftar, bukan tombol masuk. Namun jika kita sudah memiliki akun, kita bisa mengklik tombol masuk dan kembali ke menu login sebelumnya. Selanjutnya itu tampilan dashboard dari aplikasi ini. Nah, tampilannya itu sederhana seperti ini saja. Di sini ada uh, headernya, kemudian ada navbarnya, lalu di sini isi dari kontennya itu sendiri. Nah, di menu dashboard ini cuman ada satu foto, kemudian penjelasan tentang aplikasi ini atau aplikasi Fairshare ini. Selanjutnya itu menu pengumuman. Nah, seperti yang pada activity diagram sebelumnya, di sini kita dapat menambahkan pengumuman, kemudian melihat pengumuman-pengumuman apa saja yang sudah ada, seperti pengumuman ini dapat. Kemudian jika ingin menambahkan, tinggal mengklik tambah pengumuman saja, maka akan tampil tampilan seperti ini. Di sini ada headline dari pengumuman itu sendiri, tanggalnya, kemudian isi dari pengumuman. Nah, jika sudah mengisi, kita tinggal mengklik tombol kirim saja, maka pengumuman tersebut akan ditambahkan ke pengumuman-pengumuman yang ada di belakang sini. Selanjutnya yaitu profil kapal. Nah, profil kapal di sini itu yang di sini ya menunya ya. Di sini ada ditampilkan tentang apa namanya? Gambar dari kapal itu sendiri, kemudian penjelasan tentang kapal itu, lalu nama kapalnya, kemudian di sini foto pemilik, lalu nama pemilik, kemudian informasi lainnya tentang kapal tersebut. Nah, apabila kita login sebagai kru, tombol yang hijau di sini itu tidak bakal ada. Oh iya, sama seperti sebelumnya di sini. Tombol tambah pengumuman. Jika login sebagai kru, tombol ini juga tidak bakalan ada. Kemudian di sini jika login sebagai bos, tombol ini akan ada. Jadi kita dapat mengedit isi-isi dari apa yang telah ditampilkan di sini. Nah, jika ingin mengeditnya tinggal klik ini saja maka akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini kita dapat memperbarui tentang nama kapalnya, nama pemiliknya, umur kapalnya, lokasi berlayar, rentan hasil per bulan, deskripsi, eh, foto pemilik maupun profil dari kapal itu sendiri. Selanjutnya itu user interface untuk menu anggota. Dan nah di menu anggota di sini itu ditampilkan siapa-siapa saja dari anggota kapal itu sendiri. Nah, di samping kiri ini itu bosnya, di sini itu kru-kru yang ada.
dapat dilihat di sini di masing-masing kru itu ada detail dan hapus. Nah, detail ini itu dapat dilihat oleh user yang mana saja, termasuk kru itu sendiri. Namun untuk tombol hapus ini, yang merah-merah ini, tidak bakal muncul apabila kita login sebagai kru. Sehingga ini tuh cuma dapat dilihat oleh bos itu sendiri. Sehingga pada saat ketika bosnya itu ingin memecat, tinggal mengklik tombol hapus ini saja. Ataupun ada yang mengundurkan diri, maka bisa saja kita mengklik tombol hapus ini. Selanjutnya itu menu input data tangkapan. Oh ya, sebelumnya di sini kan ada 4 sub menu. Ada profil kapal anggota dan history. Nah, input hasil itu sendiri tidak bakal tampil jika kita login sebagai kru. Sehingga yang dapat masuk ke ini itu cuman sebagai bos atau admin saja. Baik di menu ini, di menu input data tangkapan ini tuh kita dapat menginputkan tanggalnya, kemudian berat ikan atau hasil tangkapan yang telah diperoleh, kemudian jenis ikannya apa, lalu harga per kilonya apa, kemudian catatan untuk inputan ini itu apa. Kemudian untuk menyimpannya tinggal diklik tombol kirim saja. Selanjutnya itu menu history. Nah, di menu history ini tuh yang pertama di atasnya itu ada hasil dari pemilik akun ini sendiri. Nah, misalkan pada saat ini penginputan hasil itu sebelumnya kan tidak diperlihatkan ininya berapa hasil dari setiap orangnya. Nah, di sini tuh hasil orangnya akan ditampilkan di kolom ini. Kemudian hasil tersebut akan dijumlah sehingga mendapatkan hasil di atas sini. Namun pada saat kita misalkan mengambil uangnya dari bos itu sendiri, maka di ini tuh dapat dikurang, pas saldonya itu dapat berkurang. Kemudian yang kedua yaitu rekap data tangkapan dan penjualan. Nah, di sini tuh hampir mirip dengan menu inputan sebelumnya, cuman ada beberapa yang berbeda saja, yaitu tentang hasil per orang di sini itu langsung dihitung. Sehingga lebih transparan begitu. Lalu di sini ada dua tombol yaitu tombol edit dan tombol hapus. Selanjutnya menu profile. Nah, menu profile di sini itu yaitu menu profile atau data diri dari pengguna akun itu sendiri. Misalkan di sini contohnya nama saya itu Muhammad Yasir, role-nya bos. Nah, data lengkap saya itu dapat dilihat di sini. Namun pada saat pertama kali login, data-data yang ada di sini itu tidak bakal terisi. Jadi kita perlu mengeditnya terlebih dahulu untuk melengkapi data diri. Nah, adapun untuk tampilan menu editnya yaitu sebagai berikut. Oh ya, sebelumnya untuk mengedit kita tinggal mengklik tombol edit yang ada di sini saja, maka kita akan dialihkan ke menu edit profile. Nah, di sini kita bisa memperbarui isi dari profil-profil kita. Kita juga dapat mengganti foto profil kita. Lalu untuk menyimpannya tinggal mengklik simpan perubahan saja. Maka eh, profilnya akan diubah. Kemudian ditampilkan kembali di menu profil ini. Hmm, baik, eh, terakhir yaitu kesimpulan. Proyek aplikasi Fairshare ini dirancang untuk mengatasi pembagian hasil tangkapan yang tidak adil dan tidak efisien di kalangan nelayan dengan menyediakan solusi perangkat lunak yang efisien, transparan, dan mudah digunakan. Aplikasi ini mencakup modul login untuk akses pengguna, manajemen nelayan untuk pengelolaan data, pengisian data tangkapan untuk memasukkan dan mengelola data tangkapan, kemudian pembagian hasil untuk membagi hasil tangkapan secara adil, laporan untuk melihat hasil tangkapan, dan pengumuman untuk komunikasi dari admin. Dengan fokus pada efisiensi dan transparansi, Fairshare bertujuan memberikan solusi yang efektif bagi nelayan. Uh, Oke, okay. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.